Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah memberkati kami pagi hari ini. Pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini saya siapkan dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyinya: bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang akan kita renungkan. Topik renungan kita saudara dari pembacaan ialah: jangan biarkan sukacitamu dihambat oleh apapun. Itu yang akan kita renungkan saudaraku di pagi hari ini. Di sebuah perkampungan saudara, ada dua orang yang bertetangga, seorang kaya dan seorang miskin tukang sepatu. Di sebelah rumah seorang kaya ini tinggal satu keluarga miskin yang sangat mencintai Tuhan, yang hanya bekerja sebagai tukang sepatu saudara. Tetapi tiap pagi sebelum matahari terbit, tukang sepatu ini selalu bangun dan mulai bekerja sambil bernyanyi memuji Tuhan saudara. Dan hatinya selalu bergembira, penuh syukur dan sukacita, karena mereka selalu merasa puas dengan penyertaan dan berkat Tuhan yang mereka terima setiap hari. Sementara saudara, orang kaya tetangganya itu tidak pernah bangun pagi untuk memuji Tuhan, dan selalu merasa tidurnya terganggu oleh karena nyanyian si tukang sepatu tetangganya tersebut. Itu yang terjadi. Orang kaya ini pun karena selalu sering terganggu, dia berpikir saudara tentang bagaimana caranya supaya ia dapat menghentikan si tukang sepatu itu bernyanyi setiap pagi, artinya supaya dia tidak terganggu lagi dalam tidurnya. Itu maksudnya. Lalu setelah dia mendapatkan ide yang baik, dengan senang hati ia berkunjung ke rumah tetangganya si tukang sepatu itu saudara. Lalu orang kaya ini berkata kepada tetangganya, "Saudaraku, tiap pagi saya selalu mendengar saudara bernyanyi. Saya sangat senang mendengarkannya. Sebab itu saya memberikan hadiah ini untuk saudara," katanya. Lalu orang kaya itu menyerahkan satu kantong penuh uang perak kepada keluarga tukang sepatu itu. Tetapi pada saat itu istrinya tidak ada di rumah. Mula-mula saudara, tukang sepatu itu memang dia tidak mau menerimanya. Tetapi karena terus didesak, akhirnya ia pun menerima juga pemberian tetangganya yang baik hati itu. Ternyata saudara, setelah tukang sepatu itu menerima hadiah itu, keesokan harinya ia tidak bangun lagi pagi-pagi seperti biasanya. Bahkan waktu bekerja pun ia sudah tidak bernyanyi lagi. Karena apa saudara? Karena sebentar-sebentar ia harus pergi ke lemari pakaiannya untuk melihat keberadaan uangnya tersebut. Jangan-jangan dicuri orang, jangan-jangan sudah hilang seperti itu. Keadaan yang aneh ini diperhatikan oleh istrinya. Lalu mencoba menanyakan kepada suaminya mengapa dia berubah berperilaku seperti itu. Lalu suaminya mulai menjelaskan, dia berkata, "Lihat istriku, sekarang kita sudah mendapat banyak uang hadiah dari tetangga kita yang baik hati itu. Karena itu, karena ia katanya senang mendengarkan saya bernyanyi setiap pagi." Lalu tukang sepatu itu menceritakan tentang kunjungan tetangganya orang kaya itu beberapa waktu lalu untuk memberikan hadiah itu kepadanya pada saat istrinya saat itu tidak sedang di rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengar itu istrinya saudara, istri tukang sepatu itu dengan tegas berkata kepada suaminya, "Sekarang juga Pak, kembalikan uang itu kepada tetangga kita itu. Di manakah ada sukacita yang dapat dibeli dengan uang?" kata istrinya. Mendengarkan perkataan istrinya itu saudara, tukang sepatu itu pun menuruti perkataan istrinya itu, dan ia segera mengembalikan uang itu kepada orang kaya tetangganya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Setelah itu memang keesokan harinya tukang sepatu itu sudah bangun seperti biasanya. Ia sudah bekerja kembali bernyanyi memuji Tuhan, sebab hatinya sudah kembali dipenuhi dengan bahagia dan damai sejahtera serta sukacita dari Tuhan, saudara. Ini menarik untuk kita renungkan. Kiranya kita bisa diberi pencerahan oleh Tuhan lewat renungan kita pada pagi hari ini. Betapa banyak di antara kita yang sedang berpikir untuk mendapatkan sesuatu harta dunia, yang berpikir olehnya kita akan penuh dengan sukacita. Saudaraku, apapun yang kita dapatkan, ya, seberapa banyak pun harta yang kita peroleh di dunia ini, sesungguhnya itu tidak bisa membuat kita mendapatkan sukacita. Harta itu tidak dapat membeli sukacita. Itu yang perlu kita katakan. Karena firman Tuhan katakan demikian, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Demikian firman Tuhan, saudara. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu yang dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 7. Artinya sukacita, damai sejahtera itu adalah pemberian Tuhan bagi setiap kita yang mau bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ketika kita bangun pagi, mari kita terlebih dahulu sujud, duduk di kaki Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka dengan persekutuan itu Tuhan akan memenuhkan hidup kita dengan sukacita. Bukan dengan harta yang berlimpah, saudara. Bukan dengan uang yang banyak kita penuh sukacita, tetapi dengan kehadiran Tuhan. Karena kita tunduk menyembah Tuhan, kita taat beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memenuhkan kehidupan kita dengan sukacita. Itulah yang kita harapkan pagi hari ini. Setiap kita yang sudah bangun pagi ini, yang sudah mendengarkan renungan ini, mari saudara, kita sama-sama saat ini sejenak kita tunduk di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan, kita berdoa di kaki Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Maka Tuhan akan memenuhkan hidup kita masing-masing hari ini dengan sukacita yang tidak sama dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Dikatakan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah senantiasa, ya, mengucap syukur, tetap berdoa. Itulah ayat yang kita dapatkan pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong, menyertai juga memberkati kita, sehingga dengan kebenaran ini kita dituntun untuk semakin hari semakin mengerti arti sukacita di dalam Tuhan. Sehingga janganlah, saudara, biarkan sukacitamu dihambat oleh apapun di dalam kehidupanmu. Karena sukacita di dalam Tuhan itu lebih besar, lebih mulia, lebih berharga dari apapun yang bisa kita ukur dengan materi duniawi yang fana ini, saudara. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya menyertai kita, Tuhan kiranya memberkati kita di pagi hari ini. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat kebenaran firman yang kami renungkan. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, supaya kami boleh pagi ini sejenak tunduk di kaki Tuhan, sujud menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan akan memenuhkan kehidupan kami dengan sukacita surgawi. Sehingga olehnya hari ini kami tetap tertuntun dalam kemenangan Tuhan melakukan apapun dalam hidup kami. Berkati umat yang lemah, kuatkan mereka. Yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Yang sedih, Tuhan hiburkan. Yang berduka pun Tuhan hiburkan mereka. Yang dalam kondisi sakit penyakit, tentu Tuhan dalam situasi seperti ini ada banyak umat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit. Kemungkinan di antara umat-Mu juga ada hamba-hamba Tuhan yang sedang terpapar dengan virus COVID-19 ini. Hamba doakan mereka, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu untuk menguatkan iman mereka, sehingga mereka boleh pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang sedang terikat dengan kuasa-kuasa gelap, hamba doakan mereka, Tuhan, biarlah tangan-Mu juga menjamah mereka, sehingga mereka boleh dilepaskan demi nama Tuhan Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan mereka pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh, Tuhan berikan mereka jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka. Anak-anak kami, Tuhan, yang sedang belajar di rumah hari ini, beri mereka semangat belajar yang baik. Dan masih banyak anak-anak-Mu yang mengharapkan pertolongan-Mu. Secara khusus anak-anak Tuhan yang sedang akan mengikuti tes CPNS tahap kedua, berkati mereka semuanya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat,
Jadilah kuat dan bersuka cita senantiasa serta bersyukur, karena itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara. Saya ingin katakan saudara, kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dimanapun saudara saat ini berada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKPI Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.